Nah, tidur juga ini termasuk the triumvirate of health ya. Ada 3 yaitu sleep, exercise, and nutrition ya. Jadi tidur adalah salah satu dari 3 komponen utama untuk menjaga kesehatan. Ya, selain exercise dan nutrisi, exercise itu olahraga ya yang cukup. Kemudian nutrisi harus baik, asupan makanan harus baik ya. 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Kemudian karbohidrat, protein, lemak dan lainnya harus seimbang ya. Kemudian ada sleep atau tidur. Nah, tidur ini juga harus baik, mulai dari kecukupannya, kemudian dari kualitasnya, ya. Kecukupan tadi dari kuantitasnya ya. Kualitasnya, kemudian juga dari polanya ya. Polanya harus sesuai, jangan sampai dibalik, malam beraktivitas, paginya tidur gitu ya. Nah, jadi ketiganya ini kalau dikelola dengan baik, ini akan bermanfaat sekali untuk menjaga kesehatan. Itu yang dikatakan oleh Dr. William C. Demen. Nah, bagaimana prevalensi dari gangguan tidur? Ya, prevalensi ini secara global ya. Kita bisa lihat nih, diperkirakan antara 5-15% itu orang di seluruh dunia mengalami gangguan tidur. Jadi cukup besar nih, apalagi kalau sampai 15%. Kemudian ada 31-75%, ini dari yang 15% tadi ya. 31-75% ini berkembang jadi insomnia kronis. Tentunya ini jumlah yang sangat besar. Kemudian di Indonesia ada 10% atau sekitar 28 juta orang mengalami gangguan tidur, di mana 38% itu di satu penelitian ya, itu 38% ada pada remaja di perkotaan dan 37,7% ini remaja di suburban atau pedesaan. Nah, penelitian-penelitian di Indonesia sendiri mengenai tidur itu masih terbatas dan sedang berkembang. Jadi silakan teman-teman kalau punya data yang lainnya boleh ditambahkan terkait prevalensi gangguan tidur. Nah, yang menarik di sini ada 1018 kasus kecelakaan karena mengantuk. Ini data dari tahun 2012 ya. Ini artinya apa? Artinya gangguan tidur ini ya, kalau tidurnya nggak baik gitu ya, nggak bagus gitu ya, itu bisa menyebabkan hal lain yang ternyata mengancam jiwa atau fatal gitu ya. Nah, yang sering terjadi adalah kecelakaan. Nah, kecelakaan ini yang paling banyak di jalan tol ya datanya ya. Di jalan tol itu orang ketika melaju di jalan yang lurus gitu ya akan cenderung mengantuk ya, apalagi kalau siang-siang. Saya juga sering seperti itu. Kalau saya biasanya kalau udah ngerasa ngantuk, udah ke pinggir, mending tidur dulu sebentar baru bangun lagi gitu ya. Nah, jangan sampai ngantuk les, baru nanti di situ terjadi kecelakaan gitu. Nah, jadi kita nggak bisa menyepelekan tidur gitu ya. Jadi sepenting itu tidur, sehingga dari sisi data juga cukup tinggi nih ya gangguan tidur, bahkan sampai fatal menyebabkan kasus kecelakaan. Katanya perempuan tidur kurang dari 7 jam ini berisiko 47% terkena kanker payudara. Nah, ini adalah salah satu expert tentang tidur di Indonesia. Oke, itu tadi prevalensi tentang tidur ya, dan apa bahayanya kalau kita kurang tidur ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.